Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Purnama, NPM saya 1972057. Di sini saya membuat video ini untuk perbaikan pembangkit energi listrik untuk memenuhi perbaikan nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang generator. Generator tuh sebagaimana kita tahu ya, generator listrik adalah perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sebenarnya generator tidak menciptakan energi listrik, melainkan hanya menggunakan energi mekanis yang dipasang untuk menggerakkan muatan listrik. Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah rotor diputar oleh penggerak mula atau istilah primer mover, atau maka kutub-kutub pada rotor akan berputar. Apabila kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah, pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar. Kemudian sementara itu generator modern bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Faraday menemukan bahwa aliran listrik dapat diinduksi dengan menggerakkan konduktor listrik seperti kawat yang mengandung muatan listrik ke dalam medan magnet, sehingga gerakan ini dapat menciptakan perbedaan tegangan antara kedua ujung kabel atau penghantar listrik, yang nantinya terjadi muatan listrik mengalir dan menghasilkan arus listrik. Nah, di sini ada juga jenis-jenis generator. Di sini yang pertama ada generator AC. Generator AC bisa disebut juga alternating current atau alat mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Biasanya generator AC memiliki dua buah kabel dengan polaritas kutub positif dan negatif. Dengan rangkaian itu memungkinkan kedua ujung kumparan tidak saling bersentuhan karena terkoneksi dengan satu slip ring saja. Kemudian yang kedua ada generator DC. Nah, generator DC bisa disebut juga direct current, merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik searah. Jadi cuman mengalirkan listrik cuman searah doang. Beda kayak AC, kan kalau AC bolak-balik listriknya. Adapun perbedaan dengan generator AC ialah tidak mempunyai satu slip ring, melainkan dua buah. Jadi generator DC itu mempunyai dua buah brush. Kalau generator AC cuma satu slip ring. Terus kemudian yang terletak di bagian kiri dan kanan kumparan. Nah, nantinya kedua ujung kumparan yang berpolaritas akan menyentuh brush secara bergantian dan generator mampu menghasilkan arus listrik searah. Kemudian di sini juga ada konstruksi generator AC. Nah, contoh gambarnya kayak seperti gini. Generator terdiri dari dua bagian yang paling utama, yaitu bagian yang diam atau disebut juga stator, kemudian bagian yang bergerak atau disebut rotor. Nah, bisa dilihat ya yang bentuk yang bergerak tuh rotor, yang sebelah sini. Kemudian yang untuk berdiam tuh arah belah sini. Kemudian ada juga dari komponen generator AC. Nah, komponen generator AC tuh bisa dilihat ya. Nah, ini untuk rotornya, untuk rotor, komponen rotor. Kemudian ini komponen stator. Nah, rotor terbuat dari besi karbon yang ditempatkan magnet permanen NdFeB pada permukaan sejumlah 12. Kemudian stator terbuat dari koil beberapa kumparan menentukan tegangan yang bisa dikeluarkan oleh generator tersebut. Kemudian di sini konstruksi generator DC. Kita masuk ke konstruksi generator DC. Di sini ada contohnya ya untuk generator DC. Generator DC terdiri dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor
belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang. Nah, kita bisa lihat ya contohnya di kiri. Nah, untuk komponen komutator berada di sebelah penguat eksitasi. Kemudian di sini ada papan terminal. Nah, ini ada jangkar juga. Kemudian ada lubung angin. Lubung angin ini yang berwarna ini, yang warna berapa? Ini. Kemudian ada poros penggerak. Nah, poros penggerak ini yang di luarnya. Nah, kemudian di sini ada komponen juga generator DC. Nah, ini penjelasan komponen generator DC. Yang pertama ada rotor. Pada rotor, bagian yang bergerak pada generator terdapat kumparan jangkar yang berfungsi membangkitkan gaya gerak listrik AC yang kemudian diserahkan melalui unit komutator. Stator, kemudian yang kedua stator. Pada bagian stator generator terdapat kumparan yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Kumparan ini dinamakan kumparan medan. Medan magnet yang dihasilkan diperoleh melalui suatu kumparan yang diberi tegangan DC. Arus yang masuk pada kumparan diatur dengan menggunakan tahanan geser. Besarnya arus yang mengalir pada kumparan sebanding dengan flux magnet yang mengalir pada penampang inti pada kutub magnet. Kemudian yang ketiga ada kumparan jangkar. Kumparan jangkar berfungsi untuk pembangkitan gaya gerak listrik atau EMF melalui kumparan yang berputar sehingga memotong flux magnet yang dihasilkan kumparan medan dari arah kutub utara menuju kutub selatan medan magnet. Jenis kumparan jangkar yang biasanya dijumpai adalah kumparan magnet lilitan, gelung, dan lilitan gelombang. Nah, di sini juga yang komponen keempat ada komutator. Komutator fungsinya dari komutator adalah sebagai penyarah mekanis agar supaya menghasilkan penyarah yang baik hampir menyerupai tegangan DC murni diberikan juga pasang sikat yang banyak. Selanjutnya kita masuk. Nah, di sini dulu saya pernah membuat ada tugas dari Bapak membuat untuk survei kayak ke bendungan-bendungan. Nah, di sini saya berkunjung tuh ke kantor PT Waskita di KSO proyek pembangunan bendungan Leuwi Kris. Ini paket 5 ya. Maksud paket 5 tuh kayak tempatnya yang berada di Ciharlang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya berkunjung ke sana untuk memenuhi tugas-tugas yang Bapak kemarin diberikan. Nah, saya di sana tuh bendungan Leuwi Kris tuh bendungan multiguna dengan tampungan sebesar 60.300 meter per kubik yang berfungsi memenuhi kebutuhan irigasi 11 SMA, pengendalian banjir per 25 tahun dan kebutuhan air baku basah sebesar 845 liter per detik di Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019. Nah, saya berkunjung ke bendungan Leuwi Kris yang berada di Ciamis. Untuk kita lihat ini kayak kantornya. Kemudian ini tempat dimasuknya ke kantornya. Nah, di sini saya berkeliling melihat bendungan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tidak jelas atau ada suara-suara yang mengganggu, mohon dimaafkan.